Pak Dr. Ujang Komarudin. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ujo. Alhamdulillah. Sehat selalu. Sehat doanya Pak Ujang, Masya Alhamdulillah. Allah. Sehat juga Pak Ujang ya, sekeluarga pagi ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, Mas Ujo. Tambah kelihatan muda saja sepertinya. Apa mau nyalek juga nih jangan-jangan Pak Ujang? Baik. Baik, terima kasih. Sabtu-Sabtu kami ganggu waktunya Pak Ujang untuk bincang Ya, bersama dengan pendengar pagi ini dari Solo. siap, siap, Mas Baik. Ujo. Pak Ujang tadi sudah kami awali dengan informasi bahwa ada potensi atau opsi begitulah kira-kira yang disampaikan dari Pak Jazilul terkait dengan adanya dua poros. Kalau yang kita lihat hari ini realitasnya memang tiga calon yang sudah komplit, ada Anies dan juga Caimin begitu. Sedangkan dua masih belum mengumumkan siapa bacawa presnya. Pendaftaran juga sudah semakin dekat Pak Ujang. Tapi kemarin informasinya beritanya masih tetap di tanggal 19 Oktober kalau tidak salah ya. Tidak ada Ya, maju 19 Oktober sampai 25, 25, sampai betul ya? 25 Oktober. Oke. Oktober, 19 sampai 25 Oktober. Artinya sudah semakin dekat. Jadi pendaftarannya juga semakin mendekati hari H dan belum ada informasi siapakah bacawa pres dari kedua calon tersebut. Ada opsi dua poros, melihatnya bagaimana Pak Ujang? Ya, sebenarnya opsi dua poros ini kan bukan hal baru ya. Sudah lama juga apa namanya digaungkan oleh pihak pemerintah. Kalau saat ini muncul lagi, ya paling tidak ada dua eh, pers- apa ya persepsi yang bisa kita baca. Pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Jazilul Fawait yang mengatakan bahwa ya kemungkinan ada dua poros, kemungkinan lah ya. Apa poros Anies Caimin? Di saat yang sama ada poros, beliau bilang poros Sami Mawon. Poros Hmm. Sami Mawon itu poros keberlanjutan ya, poros kubu dari pemerintah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau skemanya seperti itu, maka kan ada peleburan, Hmm. penggabungan antara poros Ganjar dengan poros Prabowo. Prabowo. Nah, apakah ini mungkin gitu? Dan ini kan dulu juga sudah di-endorse oleh Pak Jokowi kan, ingin memasangkan dua figur ini, Prabowo dan Ganjar, Ganjar dan Prabowo bisa dilacak dalam jejak digital. Beberapa bulan yang lalu juga Pak Jokowi mengatakan, wah kayaknya berat katanya memasangkan atau mensinergikan atau menjodohkan dua figur tersebut. Tapi akhir-akhir ini sudah muncul kembali nih, muncul kembali untuk bisa melebur atau menggabungkan, menjodohkan dua figur tersebut. Nah, apa indikasinya? Ada yang mengatakan di luar sana, ya ini data, ya orang mengatakannya data intelijen gitu ya, bahwa ada bakal capres yang membuat dua SKCK. Dua SKCK itu SKCK sebagai capres, yang kedua SKCK sebagai cawapres gitu. Artinya ada dua kemungkinan, ada salah satu di antara dua figur tadi, ya tadi ada yang menjadi bakal cawapres. Oke. Itu yang paling pertama. Yang kedua, saya melihat ada faktor Gibran yang ingin maju sebagai cawapres, didorong-dorong oleh katakanlah kekuatan istana. Ini berpengaruh. Kalau Gibrannya berpasangan, katakan MK-nya yang memutuskan memenuhi syarat, ya tinggal tunggu waktu keputusannya, katakanlah seperti itu, maka perjodohannya dengan Prabowo. Nah, kalau Prabowo dengan Gibran ini kan merugikan PDIP. PBIP akan rugi, akan kalang kabut harga diri bahwa kadernya gitu ya, Jokowi dan Gibran ada di lawan politik, ada di Prabowo. Nah, ini kan menjadi persoalan. Dan PDIP paham betul, karena yang dilawan presiden, yang dilawan Jokowi, rugi PDIP. Ruginya kenapa? Ruginya ya bisa kalah, bisa nggak menang. Hmm. Karena yang dilawan itu negara, pemerintah. Kira-kira seperti itu. Oke. Oleh karena itu ya PDIP dalam hal melihat itu, saya melihat ya realistis. Yang realistis itu ya makanya Mbak Puan mengatakan bisa saja katanya kan apa namanya
Ganjar Pranowo menjadi cawapres kan begitu, atau nanti lihat dinamikanya seperti apa kan begitu. Baik. Kan itu sudah dimunculkan di banyak media oleh Mbak Puan. Tetapi apakah skemanya Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo, ya kita lihat saja. Yang pasti kelihatannya Pak Prabowo sih nggak mau jadi cawapres. Hmm. Ya, tapi nggak tahu apakah nanti ada tekanan-tekanan ke Pak Prabowo gitu ya. Kita tidak tahu juga. Yang Oke. jelas, ya skema peleburan itu dengan indikasi-indikasi yang ada saat ini memungkinkan. Karena apa? Politik tidak ada yang tidak mungkin. Lihat misalkan Cak Imin bergabung dengan Anies, walaupun belum pasti juga karena belum didaftarkan di KPU. Tapi kan Cak Imin sebelumnya tidak pernah disebut-sebut juga. Tahu-tahu masuk ke Anies begitu. Nah, oleh karena itu saya melihat soal kemungkinan dua poros itu, ya apa namanya, saya melihatnya masih 50-50 ya, masih 50%, 50%. 50% bisa terjadi, 50% juga tidak. Oke. Nah, saya melihat, saya sebagai akademisi, sebagai pengamat, sebagai rakyat biasa, mendorong agar pertarungan Pilpres nanti ya 3 poros lah minimal gitu. Kita sudah belajar dari 2019 yang lalu bahwa telah terjadi polarisasi, masyarakat juga hari ini belum kering luka terkait dengan Pilpres yang lalu. Masa ya nanti 2 poros dan sangat kencang pertarungannya, kita akan merugikan bagi rakyat itu sendiri. Nah, yang kedua, agar banyak pilihan juga kalau capres cawapresnya ada 3 poros, paling tidak seperti itu. Baik. Mas Pujo. Baik, terima kasih Pak Ujang. Jadi mungkin tapi sulit begitu kira-kira ya, ketika ada peleburan tadi, karena memang masing-masing sebagai RI 1, bukan pasang sebagai nomor kedua. Antara Pak Prabowo atau Pak Ganjar nggak mungkin akan merelakan untuk menjadi RI 2. Tapi kenyataannya sekarang hari ini Pak Prabowo juga mau jadi menterinya Pak Jokowi. Artinya kalau dia dipasangkan sebagai wakil pun juga kayaknya terima-terima saja sepertinya begitu Pak. Ya kita lihat, makanya saya bilang dalam politik semua serba mungkin. Tergantung nanti kompromi Antara para elit ya. Pak Prabowo, Megawati dan Pak Jokowi. Siapa gitu. Ya kelihatannya sih sebenarnya yang kalau arah angin Pilpres 2024 nanti itu arahnya ke Prabowo sih, arah angin. Tetapi apakah tadi Prabowo mungkin jadi cawapres? Dalam politik mungkin saja. Tapi memang agak Pak Prabowo agak berat karena PD-nya banyak yang dukung, lalu elektabilitasnya juga tinggi. Masa mau jadi cawapres itu juga harus diperhitungkan dengan matang oleh Pak Prabowo. Ya saya sih melihatnya kelihatannya Pak Prabowo akan bertahan di capres, walaupun ya posisi cawapres itu ya bisa-bisa saja, kita tidak tahu dalam politik ya. Ya. Tapi jenengan mendorong agar 3 poros itu lebih sehat dibandingkan 2 poros ya Pak ya? Ya, tadi malam saya di sebuah TV gitu ya, bertemu dengan salah satu pakar komunikasi politik juga, Prof. Effendi Ghazali ya. Kita ini sebagai kekuatan masyarakat sipil ya, menginginkan ya dari berapa 274 juta jiwa rakyat Indonesia, masa iya cawapresnya cuma 2 sedikit ya, masa itu saja, masa tidak ada orang yang berkualitas gitu. Oleh karena itu, kalau banyak orang yang jujur, berintegritas, orang hebat gitu, punya visi misi yang hebat, masa tidak dimunculkan siapapun dari anak bangsa itu gitu. Jadi jangan sampai partai politik gitu atau elit mengkooptasi orang-orang hebat di negeri ini ya, di pinggiran, tidak masuk ke tengah-tengah untuk bisa menjadi tadi elit bangsa ini, untuk bisa menjadi pemimpin bangsa ini. Ini sangat disayangkan ya kalau negara, mohon maaf ya, elit politik ya sangat kerdil dalam melihat itu. Jadi termasuk juga wacana supaya menang 1 putaran 2 poros itu sebetulnya tidak merepresentasikan keinginan masyarakat supaya lebih banyak calonnya, gitu Pak ya? Ya, saya melihat iya ya. Ini kita di bawah di masyarakat sipil berjuang untuk agar bisa 3 poros minimal begitu, dan bahkan kalau lebih bagus lagi 4 begitu, karena kalau desain 2 poros itu kan desain elit, desain 2 poros itu kan desain pemerintah, desain 2 poros itu desain oligarki. Jadi desain 2 poros itu desain kepentingan yang mereka ingin berkuasa kembali gitu, pihak-pihak tertentu. Itu kan nggak bagus. Masa iya rakyat sebagai pemilik kedaulatan gitu ya,
ditentukan soal koalisinya itu oleh para elit-elit itu, mestinya elit-elit itu yang mengikuti kehendak rakyat, yang mengikuti aspirasi publik, yang yang respon terhadap keinginan-keinginan dari para pemilih. Oleh karena itu masyarakat ya tadi karena masyarakatnya heterogen, tentu pilihannya juga terpecah kemana-mana. Dan kalau ditawarkan hanya dua poros, saya sih melihat bukan sesuatu yang bagus ketika kita adalah sebagai bangsa heterogen yang harus banyak memunculkan tokoh-tokoh untuk bisa menjadi pemimpin bangsa ke depan. Baik, Pak Ujang, analisa sejauh ini dari ketiga tadi kan sudah komplit dua ya, ada satu maksudnya ada Pak Anies dan juga Cak Imin begitu, sedangkan dua masih jomblo, masih belum ada bakal calon wakil presidennya. Dari pandangan Anda sejauh ini PDIP apakah juga tetap akan memilih pasangan dari NU misalkan, ataukah dari Prabowo, seperti apa Pak? Ya kan kita lihat PDIP kan dulu memunculkan 10 nama, lalu mengkerucut menjadi 5 nama, terakhir 4 nama. Ada 3 nama, 3 nama. Ada RK, ada Sandiaga Uno, dan ada Mahfud MD. Nah sekarang saat ini dengan pernyataannya Mbak Puan ada 2 nama, yaitu Sandiaga Uno dan Pak Mahfud MD. Nah kalau lihat dari 2 nama ini, maka ya sebenarnya apakah merepresentasikan dari kalangan NU? Ya kita jawab saja, misalkan Pak Mahfud MD, ya beliau ya basisnya NU ya, Jawa Timur, Madura gitu ya. Yang kedua Sandiaga Uno, apakah Sandiaga Uno itu NU? Ya kalau dari secara personal mungkin nggak terdekat, nggak jelas NU-nya, tetapi akan didorong oleh P3. Diusung oleh P3, yang mana partai P3 partai yang berbasis masa NU. Jadi mencari irisan seperti itu dikait-kaitkan. Maka ya kalau kita lihat dari kedua nama itu ya ada basis irisannya dengan NU, walaupun ya secara personal belum tentu juga dekat dengan NU, kan begitu. Tetapi mungkin juga bisa mencari figur lain di luar itu, misalkan ada Yani Wahid, ada Khofifah gitu kan, yang bisa saja di detik-detik terakhir dimunculkan atau figur lain menjadi cawapres. Kita tidak tahu, karena dimensi politik ini kan bukan dimensi matematis yang hitungannya pasti, yang hitungannya jelas. Matematik ini kan selalu dinamis, selalu berubah-ubah, fluktuatif, mengikuti perkembangan dan dinamika perkembangan masyarakat ke depan. Jadi soal cawapres Ganjar ya bisa dari 2 nama yang ada, bisa juga di luar itu. Nah kalau Pak Prabowo ya, saya melihat sudah saya sering sampaikan, ada nama Pak Erick Thohir, ada nama juga Pak Erlangga, lalu jangan lupa juga ada nama Gibran yang terus santer, dan Gerindra sendiri membuka diri untuk Gibran. Ya kita lihat nanti keputusan MK-nya seperti apa. Karena diundurnya pendaftaran capres-cawapres di 19 hingga 25 Oktober. Tadinya kan skenario awalnya ingin 10 sampai 16 Oktober. Tetapi jadinya komprominya di 19 sampai 25 Oktober. Nah ini mengindikasikan bahwa akan ada deal-deal politik di belakang layar sambil menunggu keputusan MK itu. Ya, jadi bukan karena kesulitan untuk partai itu menentukan siapa bacawa presnya, tapi lebih kepada momentum dan waktu tadi Pak ya, deal-deal itu ya. Kalau saya lihat ya menunggu keputusan MK lah. Kalau kesulitan mencari cawapres sudah biasa, partai politik mencari figur cawapres sudah biasa. Tetapi yang paling urgen bagi saya, analisa belakang layar, adalah yang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Kalau Gibran disetujui, maka tadi pasangannya adalah Prabowo Gibran. Ini yang membuat PDIP gerah dalam konteks kenapa ya memasang-masangkan seperti itu. Oleh karena itu muncullah 2 poros itu, penggabungan. Nah daripada ibaratnya PDI melawan Prabowo Gibran, ini kan bisa pecah PDIP, bisa kalah juga. Ingin hat-trick 3 kali menang, tapi bisa kalah. Ya ini menjadi persoalan. Oleh karena itu saya melihat ya soal siapa nanti yang bisa dipilih jadi cawapresnya Prabowo, kita lihat saja keputusan MK-nya. Apakah lalu kompromi antara Jokowi, Megawati dan Prabowo-nya seperti apa? Pasti kompromi itu akan dilakukan untuk bisa melihat
formula atau format atau skema koalisi, apakah bisa 2 poros ataupun 3 poros begitu. Semuanya masih serba mungkin, bisa 2, Masih bisa serba 3. mungkin. Kalau Ya. yang Anies dan Caimin, ini apakah menurut tanggapan Kang Ujang, apakah mereka juga bisa akan tetap resmi mendapatkan tiket sampai mereka bisa berlayar, ataukah tadi ada misalkan dugaan ganjalan hukum di tengah-tengah sebelum misalkan proses pendaftaran atau ketika pendaftaran itu sudah dilakukan, Caimin akan terkendala sebagai tersangka misalnya? Ya, 2 poros itu bukan hanya poros Anies Caimin dengan poros peleburan Prabowo dengan Ganjar. Tetapi 2 poros itu bisa juga poros Prabowo sendiri, poros Ganjar sendiri. Artinya nanti poros Anies dan Caimin bisa nggak jadi, bisa nggak daftar. Contoh, bukan hanya persoalan hukum ya. Misalkan kalau hukumnya jalan lalu terjadi misalkan tersangka di Caimin, itu pasti gagal. Tapi yang kedua, bisa saja PKB berbelok arah gitu, cabut dukungan ya, misalkan ke PDIP ataupun ke Gerindra kembali gitu. Itu kan Anies tidak memenuhi 20%. Kalau gabungan antara Nasdem dengan Nasdem dan PKS, PKS saja. ya itu juga tidak bisa Anies menjadikan dia sebagai capres. Oleh karena itu segala kemungkinan masih bisa terjadi karena tidak ada jaminan PKB bisa ada di situ. Tidak ada jaminan siapapun selama belum didaftarkan, selama belum ditetapkan sebagai capres dan cawapres pasangan tersebut, Masih maka bisa selama tarik ulur itu ya. pula masih bisa berubah dan bergeser begitu. Politik selalu menghadirkan banyak kejutan-kejutan ke depan. Baik, ini masyarakat juga melihat Pak Ujang ya, yang terjadi di atas sana memang seperti itu. Masih ada tarik ulur ya. Masyarakat juga dikejutkan dengan manuver-manuver yang apa ya, tidak biasa lah gitu ya. Jadi seolah-olah tidak begitu mewakili apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi lebih kepada kepentingan sejumlah pihak saja di atas sana. Apa yang ingin disampaikan Pak Ujang kepada para parpol misalkan yang saat ini juga sedang mengemban amanat untuk mencarikan jodoh ya pemimpin di masa yang akan datang, Pak Ujang? Iya, apa ya, elit itu suka-suka, partai politik juga suka-suka juga. Terkadang mereka tidak mengikuti representasi dari kepentingan publik itu. Misalnya publik ingin mencari sosok figur capres yang punya visi misi, yang berintegritas, yang bagus, yang mewakili representasi publik begitu. Ini dia dihalang-halangi, dijegal gitu. Yang ada adalah bagaimana mendorong capres-cawapres yang punya keterikatan dengan mereka. Yang dimana ketika mereka menang ya saling berbagi kekuasaan. Jadi kepentingan publiknya, kepentingan rakyatnya ya di nomor 2 kan. Nah, ini yang problem demokrasi elektoral kita gitu. Bahwa sejatinya mereka para kaum elit itu, kaum oligarki itu ya mendahulukan kepentingan mereka dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Padahal sejatinya pemilu adalah membutuhkan ya atau istilahnya rakyat berdaulat dalam konteks sebagai pemilih. Siapa yang menjadi capres-cawapres kan dipilih oleh rakyat. Tetapi masyarakat masih menjadi subjek, masih menjadi objek dalam konteks pemilu. Jadi dibutuhkan ketika sedang kampanye, dibutuhkan ketika sedang mendekati pemilu, tapi ditinggalkan ketika sudah menang. Ini kan problem demokrasi kita selama ini dalam 5 tahunan. Oleh karena itu ke depan politik seperti ini harus ditinggalkan, dihilangkan oleh para elit tersebut. Jadi bagaimanapun elit harus berjiwa negarawan. Jadi politisi itu derajat tertingginya seorang negarawan. Makanya para politisi kan banyak tuh yang meninggal dimakamkan di makam pahlawan. Karena dalam konteks tertentu bagi politisi itu kan tadi derajatnya ada derajat negarawan. Tetapi kalau hanya derajat politisi saja, hanya mementingkan kepentingan pribadi gitu ya, kelompoknya, golongannya, tadi partainya, apalagi keluarganya, itu tidak mencerminkan jiwa-jiwa negarawan itu. Oleh karena itu kalau para elit partai gitu ya berjiwa negarawan, maka pasti akan mencari sosok figur capres-cawapres yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, yang menjadi representasi publik. Itu hari ini masih representasi elit, masih nanti kita dukung siapa, nanti dapat apa. Ya ini menjadi persoalan bagi kita semua. Oleh karena itu ya sebagai bangsa besar gitu ya, sebagai kita semua anak bangsa,
tentu kita punya tugas besar untuk mencari figur atau sosok capres cawapres yang merepresentasikan kepentingan publik. Agar apa? Agar kemiskinan itu bisa diminimalisir. Agar kebodohan juga bisa hilang. Agar pembangunan bisa dilakukan. Agar hutang negara juga bisa sedikit-sedikit dibayar gitu. Agar perpecahan juga bisa diatasi. Agar kedaulatan juga kita tidak terpecah. Banyak persoalan-persoalan kebangsaan yang harus bisa diselesaikan melalui mencari figur pemimpin yang bagus, yang muaranya semuanya kan diusulkan oleh partai politik. Artinya partai politik ini kan penentu di hulu ya, mohon maaf, penentu di hulu. Di hilirnya adalah calon pemimpin-pemimpin bangsa itu. Jadi kalau di hulunya, mohon maaf, elitnya partai politiknya tidak bagus, tidak bersih, tidak bersikap atau tidak berjiwa negarawan, maka yang dihasilkan juga pemimpin-pemimpin yang tidak berpihak kepada masyarakat itu. Nah, itu dia, mudah-mudahan didengarkan para elit parpol nih Pak Ujang ya. Amin. Ya, karena berulang kali elit itu seringkali mengatakan kami itu adalah representasi masyarakat ya. Tapi kerap kali yang diwujudkan tuh kayaknya nggak sesuai dengan kita maunya tuh nggak kayak gitu Pak gitu ya. Iya. Iya. Kalau representasi rakyat sudah sejahtera dong. Nah makanya. Rakyat sudah bagus, dong faktanya enggak. Nah, baik. Jadi ini masih dinamis intinya Pak ya. Jadi sebelum final nanti pendaftaran itu kemudian resmi sudah dibuka dan capres-capres sudah mendaftarkan ke KPU, itu baru kemudian fix dan sebelum itu masih ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya Pak ya. Betul, kalau dalam konsep Islam itu kan jodoh itu kan sudah akad nikah. Oh. Nah, kalau Pak Ganjar masih jomblo ya, kalau Pak Prabowo juga masih jomblo karena belum ada pasangannya. Nah, kalau Pak Anies dengan Caimin kan masih tunangan. Tunangan, masih bisa disalip ya. Masih bisa. Ini karena itu ya kita lihat apakah berjodoh atau tidak begitu dengan akad nikah ya. Akad nikah itu ya didaftarkan di KPU lah, di KUA, kira-kira seperti itu. Oke, kalau boleh mengusulkan nama Pak Ujang dari dua yang masih jomblo itu, ada usul siapa yang cocok menjadi bacawa pres atau cawapres bagi kedua calon itu? Pertama, selain kecocokan harus ada kalkulasi rasionalitas kemenangan. Karena bertarung di Pilpres itu harus juga mendapatkan kemenangan itu. Karena berkoalisi, mencari jodoh, bukan hanya bicara soal ideal mencari sosok figur cawapresnya, tetapi bisa memberikan efek kemenangan. Ya tergantung kebutuhannya. Kebutuhan Ganjar berbeda tentu dengan kebutuhan Pak Prabowo. Ya biasanya yang dicari adalah figur-figur ya atau pihak ya yang memiliki elektabilitas tinggi ukurannya. Jadi elektabilitas itu tetap akan menjadi ukuran utama atau ukuran prioritas mencari cawapres. Yang kedua yang harus dilihat adalah representasi masyarakat. Tadi misalkan dari kalangan NU kah gitu kan, itu pasti akan dicari irisan-irisannya. Nah, karena ya kurang lebih ya 56-60% masyarakat kita kan berbasis masa NU masih menjadi kekuatan untuk bisa mendapatkan elektoral dari seorang capres dan cawapres tersebut. Yang ketiga saya melihat gitu ya, ya tentu didukung oleh partai koalisi itu. Jadi kalau misalkan mereka memiliki elektabilitas gitu, lalu memiliki ya kemampuan dan lain sebagainya yang sifatnya normatif, integritas dan lain sebagainya, kalau tidak dapat dukungan dari partai politik koalisi kan juga sulit. Yang keempat ya harus punya uang. Kalau nggak punya uang juga susah. Misalkan memiliki elektabilitas, memiliki kemampuan, didukung oleh partai koalisi, tidak ada uang untuk kampanye juga berat. Jadi paling tidak 4 hal itu yang bisa saya sampaikan di antara banyak faktor yang lain begitu. Bahwa sejatinya mencari sosok perjodohan di antara tadi kebutuhan ya bagi Ganjar maupun Prabowo berbeda-beda, tergantung tadi yang saya sampaikan. Ya prinsipnya mereka ingin menang, kalkulasinya harus matang. Ya yang paling penting adalah mendapatkan dukungan dari masyarakat itu, karena pemilihan langsung itu soal figur, figur capres dan cawapresnya. Jadi kalau nanti pemilihan figurnya cawapresnya salah, tidak tidak bagus, tidak tepat gitu ya, maka ya peluang untuk bisa memenangkan pertarungannya kan semakin kecil kan, itu yang harus dibaca. Soal nama-namanya tentu masih berkembang ya, masih dinamis, masih bisa berubah-ubah. Baik. Jadi yang bisa menambal kekurangan masing-masing juga paslon ya. Ya. Iya. Baik. Terakhir sebagai closing Pak Ujang, adakah yang disampaikan terutama jelang Pilpres 2024 dan dinamika politik saat ini?
Ya, ini momentum ya terbaik untuk mencari pemimpin bangsa. Kita sudah berdarah-darah masyarakat menolak misalkan Jokowi 3 periode, Mm. menolak apa namanya perpanjangan masa jabatan, menolak memundurkan pemilu. Itu kan dengan segala upaya kita, mohon maaf ya berdarah-darah menolak itu semua. Nah, ketika pemilunya jadi, maka pastikan mencari figur sosok yang tadi yang peduli terhadap rakyat, siapapun figurnya. Pilih sesuai dengan hati nuraninya karena salah memilih ya tentu akan apa berdampak dalam 5 tahun terakhir. Misalkan nanti biaya apa namanya pendidikan mahal, sembako mahal, lalu misalkan nanti banyak penggusuran, ya macam-macam kalau kalau kita tidak perhatian terkait dengan persoalan memilih pemimpin ini. Jadi memilih pemimpin ini kan kewajiban. Kalau saya melihatnya salah satu kalau bagi saya kewajiban kita dan kewajiban agama mencari pemimpin yang bisa maslahah untuk kepentingan bangsa dan negara termasuk agama itu ya bagi saya suatu kewajiban begitu. Oleh karena itu kewajiban maka cari sosok yang bagus yang baik untuk bisa membangun bangsa ini ke depan. Pilihannya ada di kita semua apa namanya seluruh anak bangsa yang punya hak pilih ya untuk bisa memilih capres-cawapres yang bisa berbuat untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Karena tidak semua capres-cawapres apa namanya ya apa nah eh, mereka berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi ya di belakangnya siapa, nanti kepentingannya siapa, itu juga harus kita baca. Saya tidak bisa mengarahkan kepada siapa-siapa, masyarakat yang cerdas, yang sudah paham terkait dengan apa namanya pergumulan selama ini bisa melihat sosok capres-cawapres yang memang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri begitu. Ya, selamat nanti apa namanya memilih ya. Masih lama walaupun di 14 Februari, tapi kan sudah kelihatan nih capresnya siapa kira-kira Mm. mau 2 pasang, mau 3 pasang, kita lihat saja. Yang jelas pastikan masyarakat Indonesia memilih capres-cawapres terbaik untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Ujang Komarudin, selalu mencerahkan. Sama-sama Mas Amin. Terima Pujo, kasih banyak. sehat Sukses selalu. selalu. Amin amin. Mudah-mudahan Amin. sukses terus. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali Pak Ujang. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Ya,